Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 297, Pohon Dunia Ilahi. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dasar retakan ini akan ada harta karun seperti itu. Bahkan dengan sikap tenang Huang Xiaolong, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Terlebih lagi, di kolam air dingin kecil ini, dia mendeteksi 2 ikan energi spiritual alami, bukan 1. 2 ikan energi spiritual alami. Plus butuh beberapa waktu bagi Huang Xiaolong sebelum dia bisa tenang. Beruntunglah dia memiliki harta karun surgawi seperti Gunung Sumi yang saleh, jika tidak, bahkan para ahli alam Sein tidak dapat mencapai sejauh ini di celah tersebut. Bahkan puncak daftar harta karun surgawi, Gunung Sumi yang saleh, ditutupi dengan lapisan es yang mengkristal karena angin biru yang dingin, sekuat daging seorang ahli alam Sein, tidak dapat dibandingkan dengan Gunung Sumi yang saleh. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Kemudian, langkah berikutnya yang perlu dipikirkannya adalah bagaimana cara mengolah kedua ikan tersebut. Sebenarnya, meskipun Huang Xiaolong telah menerobos ke tingkat ke-8 Xiantian, kekuatannya masih kurang untuk memurnikan ikan energi spiritual alami ini, bahkan dengan mempertimbangkan keberadaan kuali 1000 binatang di pagoda harta karun Linglong, itu adalah tugas yang berat. Pada akhirnya, Huang Xiaolong mengamati energi spiritual yang berkumpul di sekitar mata air dingin seperti kabut dan memutuskan untuk memurnikannya terlebih dahulu, meningkatkan kekuatannya. Jika dia bisa naik ke tingkat ke-9 Xiantian setelah memurnikan energi spiritual di sekitarnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menyerap dan memurnikan 2 ikan energi spiritual. Meskipun energi spiritual di sekitar mata air dingin itu tidak dapat dibandingkan dengan kedua ikan itu, namun energi spiritualnya cukup padat. Energi spiritual yang terkandung di sini 10 kali lebih kuat daripada angin dingin biru yang telah dimurnikan Huang Xiaolong sebelumnya. Seketika, Huang Xiaolong mengeluarkan pagoda harta karun Linglong dan menyalakan susunan kuali 1000 binatang. Perlahan tapi pasti, ia menyerap dan memurnikan energi spiritual dengan susunan penghancur 1000 iblis, hanya berhenti saat ia merasakan bahwa energi spiritualnya sudah mendekati batas. Kemudian, ia menyalakan susunan pembalik asal langit dan bumi untuk menghilangkan unsur dingin di dalamnya, sebelum menelan dan memurnikan energi spiritual murni di tubuhnya. Hari demi hari berlalu. Seiring Huang Xiaolong menyempurnakan energi spiritualnya hari demi hari, kultivasi ki pertempurannya meningkat pesat, tak lama kemudian maju ke tahap ke-8 Xiantian akhir. 1 bulan kemudian, ia melangkah ke ordo ke-8 Xiantian akhir. Energi spiritual di sini 10 kali lebih banyak dan lebih kaya daripada angin dingin biru yang pertama kali ditemuinya. Seiring kekuatan Huang Xiaolong terus meningkat, waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan energi spiritual semakin singkat seiring dengan peningkatan kecepatannya. 2 bulan kemudian, ia memurnikan sepenuhnya setiap bagian energi spiritual di sekitarnya, berhasil maju ke puncak ordo ke-8 Xiantian akhir. Puncak ordo ke-8 Xiantian akhir. Setengah langkah lagi untuk menerobos ke tingkat ke-9 Xiantian. Antusiasme Huang Xiaolong sedikit berkurang. Menurut rencana awalnya, jika dia bisa naik ke tingkat ke-9 Xiantian, ada kemungkinan lebih besar dia bisa memurnikan dan menyerap 2 ikan energi spiritual, tapi sekarang. Huang Xiaolong ragu-ragu sejenak sambil menatap 2 ikan energi spiritual di dalam kolam. Jika dia memurnikannya dengan paksa, ada kemungkinan elemen dingin yang membekukan itu akan masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, bukan saja kultivasinya tidak akan meningkat, dia akan mendatangkan konsekuensi yang merugikan bagi dirinya sendiri, keuntungan yang diperoleh tidak akan menutupi kerugiannya. Ia merenung sejenak dan memutuskan untuk menjelajahi tempat itu terlebih dahulu. Lagi pula, kedua ikan itu ada di kolam, mereka tidak bisa terbang. Dengan mengingat hal itu, Huang Xiaolong menuntun Gunung Sumi yang saleh itu lebih dalam. Terbang menggunakan Gunung Sumi yang suci untuk beberapa saat, tiba-tiba pemandangan di depan berubah, lingkungan yang tandus dan kering digantikan oleh tanaman hijau subur yang penuh vitalitas, tanah ditutupi dengan lapisan hijau yang mewah. Selain itu, dinding batu di kedua sisi, yang seharusnya tersembunyi di bawah lapisan es, memiliki tanaman dan dedaunan yang menutupi permukaan berbatu. Mereka seperti 2 dunia yang berbeda. Apa yang terjadi? Huang Xiaolong tercengang. Dengan cepat menuntun Gunung Sumi yang saleh ke tepi pepohonan hijau, Huang Xiaolong keluar dari kuil Sumi dan muncul di luar. Saat dia keluar, dia merasakan angin hangat yang lembut bertiup, seperti angin musim panas, sangat nyaman, sedangkan saat melangkah mundur, angin dingin yang menggigit tampaknya menembus tulang-tulangnya, seolah-olah organ-organ dalamnya akan membeku setiap saat. Ini seperti dunia 2 lapis es dan api. Jaraknya hanya 1 langkah, tetapi 2 sensasi yang sangat berbeda. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong kembali sadar. Melihat ke depan, dia yakin ada sesuatu yang aneh, jadi dia terbang maju. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong berdiri di depan pohon. Pohon setinggi 10 zang, dengan energi merah yang mengalir di batangnya yang tampak seperti api. Faktanya, pohon ini, dari batang, cabang, daun, seluruhnya berwarna merah menyala.
Di antara cabang-cabangnya tumbuh belasan buah merah menyala seukuran kepalan tangan. Potongan buah merah menyala ini memancarkan energi spiritual yang besar yang tidak lebih lemah dari energi spiritual di sekitar mata air dingin. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa energi spiritual dari mata air dingin mengandung energi yang sangat dingin di dalamnya, bersifat tirani pada saat yang sama, sementara potongan buah merah menyala ini mengandung unsur api yang lembut. Berdiri di bawah pohon itu seperti berdiri di bawah sinar matahari, hangat dan nyaman, tenteram dan puas. Pohon seperti ini ternyata bisa tumbuh di celah yang dalam ini. Huang Xiaolong bergumam sambil mengamati pohon merah itu. Dulu, saat dia masih di Institut Duanren, dia sudah membaca banyak buku yang memperkenalkan berbagai keajaiban dunia roh bela diri, namun tak satu pun di antaranya yang menyebutkan tentang pohon ini atau sumber air dingin itu. Huang Xiaolong mengitari pohon itu sambil merenung, mungkinkah pohon ini bukan milik dunia roh bela diri? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Huang Xiaolong. Gunung Sumi yang saleh merupakan harta karun yang berasal dari dunia Buddha yang suci, taktik Asura merupakan teknik kultivasi teratas di dunia bawah. Jika hal-hal dari dunia Buddha dan dunia bawah dapat eksis di dunia roh bela diri ini, maka ada kemungkinan pohon ini berasal dari dunia suci. Tidak masalah, makan dulu, bicara nanti. Beberapa detik kemudian, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya karena terlalu banyak berpikir. Menyatukan pikiran-pikiran yang tidak masuk akal ini, dia duduk bersila di tanah dan membuka mulutnya. Kekuatan hisap menarik salah satu buah merah menyala langsung ke mulutnya saat dia mulai menjalankan taktik Asura untuk menyerap energi spiritual di dalamnya. Begitu buah merah menyala itu meleleh ke dalam tubuhnya, energi hangat mengalir ke keempat anggota tubuhnya dan setiap bagian tubuhnya. Situasi yang sama ketika ia memurnikan energi spiritual mata air dingin, ki pertempuran di laut Qi-nya bergemuruh dan bergemuruh. Berulang kali, ki pertempuran menghantam penghalang Orde ke-9. 2 hari kemudian, Huang Xiaolong akhirnya memurnikan sepotong buah merah api. Meskipun ia belum berhasil menembusnya, ia sudah lebih dekat dari sebelumnya. Huang Xiaolong terus maju tanpa henti, menghisap buah kedua ke dalam tubuhnya dan mulai memurnikan. Pada saat ia selesai memurnikan buah kedua, ia akhirnya berhasil mencapai tingkat ke-9 Xiantian. Meskipun begitu, Huang Xiaolong tidak berhenti. Ia terus memurnikan buah merah menyala satu persatu. Duduk bersila di bawah pohon besar, roh bela diri naga kembar melayang di atas kepala Huang Xiaolong. Atmosfer kekuatan naga membanjiri seluruh celah saat cahaya hitam tengah malam, emas, bara gelap, dan merah menyala berputar di sekitar Huang Xiaolong. Menerobos Orde ke-9 Xiantian, naga hitam dan biru mencapai ukuran 100 zang panjangnya, tampaknya menutupi langit dan bumi. Ki naga sejati kuno mengalir dari kekosongan di atas. Sebulan kemudian, Huang Xiaolong, yang sedang duduk di bawah pohon, akhirnya berhenti. Perlahan-lahan ia berdiri, tanah di bawah kakinya bergetar. Setelah memurnikan semua buah merah menyala, kultivasinya mencapai puncak di pertengahan Orde ke-9 Xiantian. Puncak pertengahan Xiantian Orde ke-9. Merasakan kekuatan yang melimpah di dalam tubuhnya, Huang Xiaolong tak kuasa menahan diri untuk meraung ke langit seperti seekor naga. Raungannya bergema melalui celah, menembus langit, menjangkau sejauh 100 mil di sekitar area Broken Tiger Reef. Sambil mengerahkan ki pertempurannya, Huang Xiaolong menghentakkan kakinya ke tanah, menimbulkan gumpalan pasir. Dengan Huang Xiaolong sebagai pusatnya, retakan dalam melapisi permukaan tanah. Batu dan bebatuan berguling turun dari kedua sisi dinding retakan dan seluruh area retakan tampak berguncang. Inilah kekuatan Huang Xiaolong saat ini, kekuatan yang menghancurkan bumi, cukup untuk meruntuhkan gunung.